Rocky Gerung analisis potensi pemakzulan Gibran, Puan jadi wapres pengganti. Ya. Tentang pemakzulan itu, mungkin nggak pemakzulan Gibran? Bukan soal mungkin, caranya aja yang kita pikirkan. Kan? Mungkin, pasti mungkin kan, semuanya dalam konstitusi. Nah, caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, tapi itu panjang, mesti DPR proses dulu, MK, lalu ke MPR kirim ke MK balik lagi buka sidang dengan hukum acara pemakzulan, setelah diputuskan dibalikin ke MPR, kan sulit kan? Ya. Yang gampang adalah kan ini minggu ini kasus itu akan dibuka, bersama dengan itu minggu depan lagi anak-anak mahasiswa ini mulai masuk kuliah. Dan seperti biasa, senior akan ngajarin cara berorganisasi, cara demo tuh. Seperti terutama Unpad itu kan ikatan alumni Unpad kan banyak yang aktivis kan. Nah, mereka yang akan mengajarkan murid-murid junior mereka untuk belajar demonstrasi. Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah, demo ke DPR. Kalau demo ke DPR, gue hitung misalnya ya mungkin 1 minggu 4 hari demo masif, asal polisi jangan larang mahasiswa, itu tinggal bisikin pada Pak Gibran, ya petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer, Pak Gibran, demonya ini akan berlanjut loh, jadi tinggal pilih mundurkan diri atau 98, gitu-gitu aja. Kan lebih efisien kan? Begitu jadi fakta politik, ya udah mungkin Pak Gibran merasa ya udah saya mundurkan diri aja. Nyampe tuh kayak gitu. Masih itu lebih efektif. Otaknya dia nyampe tuh, bakal udah gue undur aja deh daripada ntar kayak 98. Ya tetap, ya ini kan tekanan politik. Dia ada otak apa nggak ada otak, ya faktanya udah terjadi. Kan nggak perlu lagi pakai otak kan, karena udah kelihatan sama si Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan cerdik, berotak dalam politik. Tapi beliau merasa saya sudah lihat masa sebanyak itu artinya akan terjadi social unrest, kerusuhan di mana-mana, ya saya mundur aja kan. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track recordnya juga oke, meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan, bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, bisa jadi dengan pertimbangan membuat keseimbangan politik. Agar ada keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu bukan dari luar. kabinet. Kalau dari koalisi, Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya di sekurang-kurangnya belum ada lah. Nah, siapa yang mau gantiin Gibran nanti jadi wapres? Gampang lah, banyak betul kan. Yang punya potensi ya tinggal dihitung dari sekarang, siapa yang punya potensi. Nah, menurut lo dari partai politik atau profesional? Ya pasti partai politik lah. Oh, pasti partai politik ya? Ya kalau profesional nggak ada gunanya kita ganti Gibran. Yang kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba? Ya ini bukan dulu aku yang wawancara kira-kira. Yang punya urgensi untuk mengganti Gibran. Ya udah, deal. Sama loh. Berarti ini yang bukan sekedar sama, sebangun. Oh ya, berarti Ganjar atau Puan yang jadi wapres? Ya Ganjar kan kalah dalam pilpres. Nah, jadi yang punya chair utama di DPR Puan. Ya udah sepakat aja kita. Waktu lalu sempat mencuat isu yang dihembuskan oleh salah satu politikus PDIP juga, bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan wapres Mas Gibran. Nah, ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah ya. Tapi sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya, pasti dengar. Maka saudara sekalian jangan kaget ya kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Kenapa Puan Maharani? Sederhana, karena hanya Puan yang punya harga di mata Prabowo, tepatnya PDIP dan Megawati. Yang lain nggak ada harganya.
Karena yang lain itu seperti kerbau dicucuk hidung. Tidak ada posisi tawar atau bergaining. Tidak ketua umum Golkar yang merupakan koalisi terbesar, tidak juga ketua umum PAN, apalagi ketua umum partai yang lain yang memang dari awal tidak ikut dalam KIM. Jadi di KIM itu selain Gerindra, kemudian ada juga Partai Golkar, ada juga Partai Amanat Nasional. Partai apa lagi ya yang ikut? Partai Demokrat. Jadi tidak juga Demokrat. Jadi yang punya harga itu adalah justru partai yang tidak ikut berjuang. Tapi bukan juga ketua umum partai PKB, tidak juga presiden PKS. Bagaimana dengan Nasdem? Prabowo nggak mau kalau wakil presidennya Surya Paloh, bisa Surya Paloh yang mengatur dia. Karena itu Puan Maharani menjadi pilihan yang masuk akal, ya, dimana ambil PDIP, ambil Puan Maharani juga. Dan Puan Maharani bukan sosok yang dalam tanda kutip quote unquote berbahaya bagi Prabowo Subianto. Gibran juga tidak berbahaya, cuman masalahnya Gibran menjadi liability bagi pemerintahan Prabowo nantinya. Karena penolakan terhadap Gibran akan senantiasa terus-menerus terjadi dan itu tidak efektif, ya, tidak baik bagi pemerintahan Prabowo ke depan. So, Prabowo, Puan Maharani. Prabowo kabarnya tak nyaman dengan langkah Gibran yang pagi-pagi sudah menyiapkan medan menuju 2029. Lewat orang-orangnya, Prabowo mendesak Gibran menghentikan program lapor Mas Wapres dan bagi-bagi bantuan Wapres Gibran kepada siswa sekolah menengah. Program itu dirancang tanpa koordinasi dengan Presiden. Istana juga meminta Gibran tak memanggil para menteri. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan misalnya, mengatakan partainya mendukung Prabowo dalam pemilihan umum 2029, tapi tak mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. Pada ujungnya adalah tawar-menawar. Tuntutan pemakzulan Gibran mungkin akan berakhir di tong sampah atau terus bergulir dalam lobi-lobi di tempat gelap. Pengamat politik Rocky Gerung menganalisis potensi pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka, dan sosok yang akan menggantikannya. Hal itu ia sampaikan Rocky pada podcast dengan pengamat politik yang juga pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio, di channel YouTube @henry.satrio, tayang Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Seperti diketahui, desakan pemakzulan terhadap Gibran dilayangkan para pensiunan Jenderal TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan. Usulan pemakzulan sudah disampaikan ke DPR MPR namun belum ada tindak lanjutnya. Menurut Rocky, pemakzulan melalui parlemen terlalu berbelit. Caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, tapi itu panjang, mesti DPR proses dulu, lalu ke MPR, MPR kirim ke MK, MK buka sidang dengan hukum acara pemakzulan setelah diputuskan, kan sulit kan, kata Rocky. Menurutnya, cara paling tepat melengsarkan Gibran adalah dengan cara mendesak langsung dengan cara unjuk rasa. Hal yang sama pernah terjadi pada 1998, ketika mahasiswa demo menduduki DPR sampai Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri. Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah demo ke DPR. Kalau dia mau ke DPR, saya hitung misalnya ya mungkin 1 minggu 4 hari demo masif, asal polisi jangan larang mahasiswa. Itu tinggal bisikin pada Pak Gibran ya. Petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer. Pak Gibran demonya ini akan berlanjut loh. Jadi tinggal pilih menurutkan diri atau 98, gitu-gitu aja, kata Rocky. Kan lebih efisien kan? Begitu jadi fakta politik, ya udah mungkin Pak Gibran merasa ya udah, saya mengundurkan diri aja, lanjutnya. Henry Satrio, tuan rumah sekaligus host podcast tersebut menanyakan Rocky tentang sosok yang akan menggantikan Gibran. Pengganti Gibran, dari partai politik atau profesional? Tanya Henry. Ya pasti dari partai politik lah, jawab Rocky. Kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba? Rocky balik bertanya. PDIP, kata Henry. Ya udah Deal, timpal Rocky. Henry lanjut bertanya tentang kader PDIP yang cocok gantikan Gibran, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Yang punya chair utama di DPR. Rocky balik bertanya, Puan, kata Henry. Ya udah, sepakat aja, kata Rocky. Seperti diketahui, Puan Maharani merupakan ketua DPR RI sekaligus ketua DPP PDIP.
Ia juga putri dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden